Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang disusun oleh Muhammad Rosyad, Muhammad Zainal Hadi, Nur Saubah, Rizkian Nur, Siti Nur Sabrina, Zainal Hakim, dengan tema Bahasa Indonesia sebagai tolak ukur kesalahan berbahasa. Berikut penjabarannya yang sudah kami rangkum. Pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang berbentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama dalam dunia pendidikan. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standar language dalam atau linguistik pertama kali diperkenalkan oleh film Matthesius pada tahun 1926. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa bahasa baku bentuk yang kodifikasi atau ditetapkan, diterima dan difungsikan sebagai model atau masyarakat secara luas. Di dalam pengertian bahasa baku itu terdapat 3 aspek yang saling menyatu, yaitu kodifikasi, keberterimaan, dan difungsikan sebagai model. Istilah kodifikasi adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Kodifikasi diartikan sebagai hal memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma di dalam berbahasa. Sifat-sifat bahasa Indonesia baku. Pemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Fungsi bahasa baku. Bahasa baku mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolik, sedangkan satunya lagi bersifat objektif. 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemberi kekhasan, 3. Fungsi pembawa kewibawaan, dan 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebakuan kalimat, antara lain 1. Pelesapan imbuhan. Misalnya, kita harus hati-hati dalam menentukan sampel. Penelitian ini seharusnya berhati-hati. 2. Pemborosan kata yang menyebabkan kerancuan atau bahkan kesalahan struktur kalimat. Misalnya, dalam rapat pimpinan kemarin memutuskan susunan pengurus baru, kata dalam dapat dibuang. 3. Penggunaan kata yang tidak baku, termasuk penggunaan kosakata bahasa daerah yang belum dibakukan. Contoh, percobaan yang dilakukan cuma menemukan sedikit temuan. Kata cuma seharusnya diganti dengan hanya. 4. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat, termasuk konjungsi ganda. Misalnya, meskipun beberapa ruang sedang diperbaiki, tetapi kegiatan sekolah berjalan terus. Konjungsi tetapi sebaiknya dihilangkan karena sudah ada konjungsi meskipun. 5. Kesalahan ejaan, termasuk penggunaan tanda baca. 6. Pelesapan salah satu unsur kalimat, misalnya, setelah dibahas secara mendalam, peserta rapat menerima usul tersebut. Subjek anak kalimat, usul tersebut tidak boleh dilesapkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.